rata-rata. Nah, untuk support dan resistennya bagaimana? Untuk support dari CTRA sendiri yaitu ada di 10. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham yaitu INDF. Ya, INDF ini dari sektor consumer. Ini boleh diperhatikan bagi teman-teman yang memang suka untuk saham jangka panjang atau memang untuk investasi jangka panjang. Ini untuk INDF ini boleh dicermati ya. Untuk INDF ini hari ini naik sebesar 1,7%, tutupan closingannya ada di 6.050 dan ini dia breakout dari area garis Bollinger Band tengahnya. Ini cukup bagus dan cukup cakep. Namun selama beberapa hari ini memang sudah mengalami kenaikan, ini adanya profit taking pastinya akan terjadi juga ya untuk INDF. Bagi teman-teman yang memang punya dari modal di bawah ini, kalau memang untuk swing trading ataupun untuk jangka panjang ini boleh di hold saja terlebih dahulu. Kalau memang INDF kita tahu kinerjanya ini secara fundamental masih cukup bagus ya, tapi memang ini masih berat sebenarnya untuk melanjutkan kenaikan mencapai area atau valuasi yang memang wajarnya ya. Kita tahu banyak sentimen-sentimen global khususnya dari pandemi ini yang memang membuat kinerja dari INDF ini mengalami penurunan juga. Nah, untuk target price-nya ada di mana? Untuk target price dari INDF sendiri ada di mana? Yaitu ada di 6.200 ini sebagai area resisten untuk INDF-nya sendiri. Dengan harapan kalau memang esok hari adanya penguatan kembali, ini bisa menguji area 6.000-an ya, 6.170 sampai di 6.200. Ini untuk INDF-nya sendiri. Nah, secara volume transaksi hari ini masih di rata-rata ya, ini di dekat area rata-rata. Dan stokastik dan RSI di sini sudah dekat dengan area jenuh belinya. Jadi teman-teman tetap waspada. Kalau memang untuk swing trading ya boleh di hold saja. Tapi kalau untuk short term ini harus teman-teman waspada. Nah, esok hari kemungkinan kalau memang adanya pelemahan ini bisa menguji area support. Ya, supportnya yang ada di mana? Untuk support dari INDF sendiri kita ambil dari Bollinger Band tengahnya, yaitu di 5.970 ini sebagai area support untuk INDF sendiri. Silakan dicatat teman-teman, supportnya di 5.970 ini kita ambil dari Bollinger Band tengah yang ada di area sini sebagai area support pendeknya untuk INDF. Kalau teman-teman mau beli ya boleh tunggu pelemahan atau dekat dengan area support yang ada di sini. Tapi esok hari kalau memang teman-teman mau HK gitu jangan disarankan, kecuali untuk invest jangka panjang ya. Kalau memang teman-teman mau invest jangka panjang dengan strategi dollar cost averaging ya boleh-boleh saja. Nah, ini untuk INDF. Bagaimana transaksi asing hari ini? Kita lihat untuk INDF hari ini mencatatkan net buy sebesar 23 miliar, 7. Ini dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 30 Maret ini masih diakumulasi oleh asing juga. Nah, kita lihat nih sebenarnya INDF ini kan masih diakumulasi atau masih di net buy dari tanggal 8 Maret. Meskipun di sini di tanggal 25 dan 29 ini ada net sell, ini tidak terlalu signifikan ya. Ini untuk INDF-nya sendiri. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada BB, ZP, CCKZ. Ini adanya akumulasi dari BB ya. Kemudian ada dari ZP juga ini ada akumulasi. Dan CC juga adanya akumulasi. Begitu juga dengan KZ. Secara tidak langsung ini adanya akumulasi dari broker-broker tersebut ya. Kinerja INDF ini masih cukup mentereng juga. Nah, ini untuk saham INDF. Berikutnya kita akan membahas dari saham Unilever. Ya, Unilever hari ini mengalami pelemahan yaitu sebesar 1,1%. Tutupan closingannya ada di 3.610. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah punya dari modal bawah, sebenarnya secara valuasi untuk Unilever untuk target untuk jangka panjang atau investasi jangka panjang ini masih murah ya teman-teman untuk Unilevernya. Tapi kalau memang teman-teman untuk swing trading, kalau memang punya modal dari 3 ribuan di bawah di sini,
ini untuk taking profit sebenarnya untuk short term di level harga di 3.700-an ya. Kalau memang teman-teman memang sudah profit taking ya ini selamat. Tapi untuk jangka menengahnya ini masih di hold, ini sebenarnya boleh cukup menarik juga ya untuk Unilever. Nah, ini Unilever hari ini koreksi ya. Ini kalau memang esok hari adanya koreksian kembali. Nah, ini untuk supportnya ada di mana? Nah, kita lihat nih. Untuk support dari Unilever sendiri yaitu kita ambil dari sini ya, ada di 3.540 ini sebagai area support untuk saham Unilever-nya ya. Kita lihat di sini ada support 3540 ini sebagai area support, dengan catatan kalau esok hari penurunan ini semoga bisa mantul atau semoga bisa bertahan di area 3540-an. Kalau teman-teman memang mau trading jangka pendek ini ya saya sih pikir tidak disarankan di saham ini ya, karena memang saham ini cocoknya untuk swing trading juga, karena memang ini untuk short term sudah ketinggalan untuk taking profitnya di area 3740-an. Nah, stokastik dan RSI di sini kan menandakan dia dead cross. Jadi kemungkinan esok ini bisa adanya pelemahan nih untuk Unilever sendiri. Volumenya memang di bawah rata-rata, tapi ini tetap kita waspada dan manage ekspektasi. Kalau teman-teman sudah punya ya, ini boleh sebenarnya taking profit terlebih dahulu di area sini ya, kalau memang sudah punya di area 3000-an. Tapi kalau memang untuk swing trading ya boleh ditahan terlebih dahulu. Dengan area support di 3540 ini kalau memang ditembus lagi ke bawah, dia bisa turun sampai di 3470-an yang ada di area sini. Kalau memang tidak bertahan di area 3540-nya. Nah, untuk resistennya masih seperti biasa ada di 3740-an. Ini untuk Unilever sendiri. Nah, untuk data asing hari ini bagaimana? Kita lihat hari ini Unilever di net buy sebesar 7,8 juta. Ini tidak terlalu tinggi ya. Dari kemarin kan memang masih ada buangan. Nah, untuk broker summary-nya hari ini ada AK, CS, ZP, kemudian ada BK. Nah, ini sebenarnya adanya buangan dari YU sendiri, namun ada ditampung oleh AK, namun tidak terlalu tinggi juga. Karena apa? AK juga di sini ada buangan sendiri. Nah, ini untuk Unilever secara kesimpulan ini adanya distribusi. Nah, ini untuk saham Unilever. Silakan dicatat teman-teman untuk support dan resistennya. Nah, berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya, yaitu ada saham CTRA. Ya, CTRA hari ini kita lihat ini dari sektor properti ini masih cukup menarik ya. Untuk CTRA sendiri hari ini dia membel di area support yang ada di 1035. Nah, ini membentuk adanya swing di sini. Ini teman-teman boleh cermati nih untuk perdagangan Senin esok atau minggu depan ya. Nah, secara volume transaksi di atas rata-rata. Untuk area stokastik dan RSI-nya di sini di dekat atau memang sudah jenuh jual, jenuh jual di sini berarti ini menandakan adanya kenaikan kembali nih nantinya ya. Kalau memang esok hari adanya mengarah ke atas untuk RSI dan stokastiknya ini cukup menarik. Nah, secara volume ini memang di atas rata-rata. Nah, untuk support dan resistennya bagaimana? Untuk support dari CTRA sendiri yaitu ada di 1035, masih di area sini. Ini sebagai area support di 1035, teman-teman bisa catat. Dengan area target resisten pendeknya ada di 1135 sampai di 1140-an. Kalau memang dia lancar ya. Kalau memang dia lancar di area 1130 sampai di 1140 sebagai area resisten untuk CTRA tentunya ya. Silakan dicatat dan dicermati untuk perdagangan esok hari. Untuk asing bagaimana hari ini kita lihat. Untuk asing hari ini adanya net buy sebesar 10,1, ini tidak terlalu tinggi namun sudah diakumulasi oleh asing dari tanggal 28 Maretnya ya di area sini. Dan untuk broker summary-nya hari ini ada GR, BK, KZ ya, ini 3 teratas. Dan GR di sini adanya akumulasi. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Untuk GR kemudian ada BK-nya juga ada akumulasi. Meskipun BK di sini ada seller tapi tidak terlalu tinggi. Nah, ini untuk broker summary-nya.
silakan dicatat untuk area support dan area resistennya untuk CTRA. Nah, berikutnya kita akan membahas dari konstruksi satu lagi, yaitu ada saham BSDE. Ya, BSDE ini kita lihat hari ini BSDE ini mencatatkan minus sebesar 2,2% ya. Tutupan closingannya ada di 1000. Nah, ini pas sekali teman-teman dekat dengan area support. Bahkan ini memang 1000 ada di area support. Jadi teman-teman boleh cermati. Ini ada double support, yaitu ada di 990 dan ada di area 1000 ya. Bisa dilihat di area sini adalah garis MA60-nya sebagai area support. Dengan target resisten ini ada di area 1050-nya untuk BSDE. Kita tahu BSDE ini kan kemarin sudah adanya laporan keuangan juga ya, cukup menarik secara laporannya. Jadi kalau memang esok hari BSDE ini ada pantulan ya di area support yang ada di area sini, kita boleh spekulatif buy. Namun sekali lagi kalau bertahan atau memang kalau dia ada candle hijau, kita tunggu konfirmasi terlebih dahulu untuk entry levelnya, yaitu ada di 1005. Nah, ini 1005 kan ini ada di garis MA 200. Nah, garis MA 200 kalau memang esok hari dia bertahan di area sini dan dia ada candle hijau, ya teman-teman boleh spekulatif buy dengan target di 1050 sampai di 1080-nya ini untuk target BSD. Secara volume hari ini rata-rata ya, sesuai dengan rata-rata. Dan untuk stokastik dan RSI di sini sudah dekat dengan area jenuh jualnya. Jadi boleh diperhatikan nih, meskipun dia masih leading turun ke bawah ya, ini teman-teman boleh perhatikan untuk esok hari. Dan jangan HK, sekali lagi jangan HK, kita wait and see terlebih dahulu untuk BSDE. Kalau ada candle hijau disertai volume tinggi, ya teman-teman boleh bisa masuk atau entry-nya. Nah, ini untuk BSDE. Berikutnya kita akan membahas dari saham ERA. Ya, ERA ini kita lihat hari ini bergerak mix sebenarnya hari ini untuk ERA sendiri ya. Untuk ERA ini kan closingannya ada di 580. Nah, ini ada high di 585. Nah, ERA ini sebenarnya secara short term ada di area konsolidasi ya. Ini konsolidasi untuk jangka pendek ya. Kenapa? Karena memang dia berusaha menembus area resisten ada di 595 ya, sampai di 585 sampai di 590-an. Dan ini sebenarnya untuk ERA sendiri ini ada di garis neckline-nya. Kita ambil dari area sini. Ini sebagai area garis neckline. Kalau memang esok hari ada breakout, ini sangat cakep karena memang ini ERA ini sudah konsolidasi cukup lama sebenarnya ya. Ini dilihat dari sini dan ini mencapai garis neckline-nya. Kalau breakout di area sini dan kembali ke area 600-an bahkan melewati area garis MA 200, ini cukup menarik kalau breakout. Tapi kalau nggak breakout, teman-teman jangan ambil ya ini untuk ERA-nya. Yaitu kita tunggu saja nih. Kalau memang mau untuk ambil entry-nya yaitu ada di 585 sampai di 590. Nah, yang penting dia breakout dari area sini, teman-teman boleh spekulatif buy. Kalau tidak breakout ya kita wait and see terlebih dahulu ya. Untuk volume di bawah rata-rata, stokastik dan RSI memang masih menuju tren minor atau tren ke bawah. Jadi teman-teman untuk strategi dari ERA sendiri yaitu wait and see. Nah, ini untuk saham ERA. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini? Kita lihat hari ini mencatatkan net sell sebesar 1 juta. Ini tidak terlalu tinggi, namun 3 hari adanya net sell ya. Dan ini secara asing memang masih membukukan net sell ya lebih banyak. Nah, untuk broker summary hari ini ada YP, YU, PD, RF dan di sini hanya untuk trading saja. Namun adanya akumulasi dari YU ini cukup menarik juga. Dan PD juga di sini adanya akumulasi. Nah, teman-teman bisa dilihat. Namun PD di sini ada sellernya juga. Jadi kita lihat nih untuk ERA-nya sendiri. Wait and see strateginya sekali lagi. Dengan targetnya itu untuk resistennya di 600 sampai di 655 ya. Bahkan kalau memang dia masih cukup menarik ya untuk melanjutkan kenaikan. Yang penting dia keluar dulu saja dari area neckline yang ada di area sini. Nah, ini untuk saham ERA.